Kalau ngomongin motor gedenya Yamaha, pasti kita kepikiran langsung sama motor flagshipnya, yaitu Yamaha R1. Motor ini adalah motor flagshipnya Yamaha sampai saat ini, karena motor ini memiliki tampilan dan mesin paling mutakhir dibandingkan dengan Yamaha lainnya. Motor ini begitu menarik perhatian hampir semua kalangan. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membahas tuntas dari motor ini, yaitu Yamaha R1 Generation. Motor ini pertama kali diproduksi oleh Yamaha pada tahun 1997 untuk model 98. Iterasi pertama Yamaha R1 menampilkan desain stack gearbox yang revolusioner, yang memungkinkan mesin 998cc inline 4 silinder menjadi lebih ringkas daripada sebelumnya. Dan mesin yang lebih pendek di dalam rangka delta box membantu pengendalian R1 dan membantu menurunkan pusat gravitasi motor. Mesin motor ini juga disuplai oleh 4 karburator Keihin 40 mm dan diklaim mampu menghasilkan 140-150 bhp, yang mana membuat motor ini mampu melaju hingga 273 km/jam. Penyebaran tenaga yang merata ini terjamin berkat UPV atau Exhaust Ultimate Power Valve, yang merupakan katup elektronik pada knalpot yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pemasukan, meningkatkan output tenaga, dan meningkatkan penghematan bahan bakar. Kemudian model tahun 99 yang mana ini masuknya masih generasi pertama, menerima skema warna baru dan mengalami beberapa modifikasi kecil seperti panjang shifter yang didesain ulang dan kapasitas cadangan bahan bakar yang lebih kecil dari 5,5 liter menjadi 4 liter. Namanya juga generasi pertama kan ya, pasti ada aja minusnya di motor. Bahkan cenderung lumayan banyak penyakitnya. Maka dari itu, Yamaha langsung mencatat perbaikan yang diperlukan pada model sebelumnya dan mulai bekerja untuk memperbaikinya. Jadi, model R1 tahun 2000 bukanlah sebuah desain ulang, tetapi lebih merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya. Perubahan yang paling drastis terjadi pada bagian dalam mesin, yang memiliki cam yang lebih ringan, transmisi yang ditingkatkan dengan gigi pertama yang lebih tinggi, dan sistem manajemen mesin yang ditingkatkan. Karburatornya juga dijetting ulang untuk respon throttle awal yang lebih baik. Secara estetika, fairingnya tetap sama, tetapi bagian depan menjadi sedikit lebih tajam dan lebih licin, dengan pengurangan 3% pada koefisien hambatan motor. Selain itu juga, tangki dan jok dibentuk ulang dan ergonomi pengendara disesuaikan untuk menempatkan lebih banyak bobot pengendara di bagian depan. Secara keseluruhan sih motor ini lebih ringan sekitar 5 kg. Dan berkat posisi pengendara yang diposisikan ulang, motor ini menjadi lebih tajam dan responsif. Motor ini memiliki tenaga sebesar 148 horsepower di 10.000 rpm dan torsi sebesar 108 Nm di 8.500 rpm. Kecepatan maksimal motor ini di 275 km/jam. Kemudian pada tahun 2002, Yamaha mengeluarkan lanjutan dari versi ini. Bersama dengan bodywork yang lebih tajam, ini adalah model R1 pertama yang menggunakan sistem injeksi. Dan motor ini menggunakan slide karburator CV yang dikendalikan oleh ruang hampa udara yang diciptakan oleh mesin. Tetapi pengisian bahan bakar pada akhirnya ditentukan juga oleh sistem manajemen mesin. Selongsong silinder baru dengan kandungan silikon dan magnesium yang tinggi juga ditambahkan untuk membantu mengurangi konsumsi oli dan distorsi panas, dan dibantu dengan sistem pendingin yang dimodifikasi untuk membantu efek ini. Lubang pembuangan memiliki desain manifold 4 menjadi 2. Yang paling ketara sih dari perubahan terbesar pada model ini datang dalam bentuk rangka delta box 3 yang berbentuk hydroform yang membantu meningkatkan kekakuan motor sebesar 30%. Lampu belakang motor ini juga diganti dengan unit LED dan indikator persegi panjang yang besar diganti dengan blinkers gaya blade. Motor ini bisa mengeluarkan tenaga sebesar 152 horsepower di 10.500 rpm dan torsi sebesar 104,9 Nm di 8.500 rpm. Maksimal kecepatan dari motor ini berada di 268 km/jam. Kemudian Yamaha melanjutkan versinya kembali dari motor ini pada tahun 2004. Perubahan besar pada model ini termasuk rangka delta box 5 yang benar-benar baru dan bodywork yang baru. Dan untuk model ini, knalpotnya udah di bawah jok nih. Ini sama seperti R1 yang bisa kita kenal sekarang. Mesinnya juga dirubah, jadi sekarang menggunakan bantuan rem air yang didesain ulang dengan crankshaft baru dan blok silinder no arm yang dikombinasikan dengan modifikasi lainnya. Karena hasil modifikasi ini, tentu aja motor ini menjadikan motor R1 dengan tenaga paling besar hingga saat ini. Secara internal, bak kopling ditukar dengan pegas diafragma jadul dengan pegas coil.
dan bak dimodifikasi untuk mengurangi bobot sebesar 5%. Model ini juga sudah dilengkapi dengan peredam kemudi yang dipasang di pabrik untuk membantu mengurangi goyangan. Dan rem juga ditingkatkan menjadi sepasang kaliper yang dipasang di radial yang digunakan dengan master silinder radial. Ini adalah motor dengan teknologi yang cukup fenomenal. Karena hasil modifikasi tersebut, motor ini bisa mendapatkan horsepower di 171 horsepower di 12.500 rpm dan torsi maksimal di 107 Nm di 10.500 rpm. Top speed dari motor ini adalah 296 km/jam. Kemudian pada tahun 2006, Yamaha menghaluskan desainnya lagi nih. Dan satu-satunya hal yang berubah pada R1 model 2006 adalah swing arm yang lebih panjang 20 mm daripada sebelumnya. Yang mana ini dilakukan Yamaha untuk membantu menstabilkan sepeda motor saat berakselerasi. Namun, Yamaha merilis model edisi terbatas atau SP ulang tahun ke-50 dengan warna kuning asli Yamaha Racing yang dipopulerkan oleh Kenny Roberts. Yang mana di versi RSP dilengkapi dengan suspensi Orlin custom depan dan belakang, roda Marchesini, slipper clutch, dan pengukur waktu putaran terintegrasi. Untuk versi SP-nya hanya ada 1000 model aja yang diproduksi. Dan spesifikasi lain untuk model produksi massal tetap sama. Motor ini memang udah menjadi motor andalan dari Yamaha nih. Jadi Yamaha terus-menerus aja mengupgrade motornya. Dan di tahun 2007, Yamaha mengeluarkan generasi selanjutnya. Dari tampilan lakukan bodi cukup berubah, walaupun nggak begitu banyak. Tapi tampilannya jauh lebih aerodinamis untuk model yang ini. Dan motor ini menampilkan mesin yang sepenuhnya baru, dengan 4 katup per silinder. Dan untuk M1 R1 2007 menggunakan teknologi yang berasal dari balapan untuk membuatnya menjadi kekuatan yang kuat di pasar superbike yang sangat kompetitif. Motor ini dilengkapi YSST atau lebih tepatnya throttle fly-by-wire dan snorkel intake yang dikontrol oleh chip YSSC1 yang dapat diatur panjangnya tergantung pada putaran mesin. Teknologi ini memungkinkan distribusi torsi yang lebih baik tanpa berdampak negatif pada tenaga puncak. Mesin ini memiliki kopling slipper sebagai standar dan menukar kaliper 4 pot dengan 6 pot. Bisa dibilang ini motor udah track ready banget sih. Mesin motor ini bisa ngeluarin tenaga sebesar 180 horsepower di 12.500 rpm dan torsi maksimal di 112 Nm di 10.000 rpm. Kecepatan maksimal dari motor ini adalah di 276 km/jam. Kemudian, akhirnya pada tahun 2009, Yamaha mendesain ulang motor ini secara keseluruhan nih. Yamaha R1 tahun ini menerima Derive Crossplane Crank Moto yang berasal dari MotoGP. Dan sepeda motor ini memiliki mode berkendara yang dapat dipilih sebelumnya yang ditambahkan pada sistem throttle fly-by-wire YSST yang sudah ada, yaitu standar A dan standar B. Dan juga motor ini masih memiliki knalpot di bawah buntut seperti model sebelumnya, tetapi hanya sampai di situ aja kemiripannya. Selebihnya, motor ini semuanya baru atau diubah, termasuk peredam kemudi elektronik, subframe magnesium, dan hubungan peredam kejut belakang. Dan baru pada tahun 2012, model ini menerima traction control dan model nose yang diperbarui. Motor generasi ini memiliki tenaga sebesar 182 horsepower di 12.500 rpm, dan torsi maksimal di 115 Nm di 10.000 rpm. Motor ini memiliki top speed di 283 km/jam. Kemudian pada tahun 2015, Yamaha mendesain ulang motor ini jauh lebih futuristik daripada pendahulunya. Dan di motor ini, Yamaha menganggap sudah saatnya R1 mendapatkan peningkatan penuh. Bener aja nih, di R1 2015, motor ini jauh lebih kecil, lebih ringan, lebih gesit, dan lebih bertenaga dari model sebelumnya. Motor ini juga memiliki elektronik yang canggih seperti traction control, slide control system, anti-wheelie lift control system, link anti-lock brake, launch control system, quick shift system, dan selectable power modes. Interface dashboard TFT juga mengkomunikasikan informasi penting kepada pengendara, dan motor itu sendiri dimonitor oleh Bosch 6 aksis IMU, yang dapat menjaganya agar tetap smooth meskipun berada di batas traksi. Motor ini memiliki horsepower sebesar 197 horsepower di 13.500 rpm dan top speed di 300 km/jam. Motor ini hanya memiliki top speed segini karena dilimit sama pabrik. Kalau nggak dilimit pasti bisa lebih dari 300 km/jam. Kemudian pada tahun 2020 Yamaha memberikan penyegaran baru untuk Yamaha R1 dan R1M. Walaupun secara tampilan memiliki banyak kesamaan dengan model sebelumnya, tapi R1 2020 memiliki beberapa penyesuaian performa yang sekali lagi meningkatkan performansnya.
Hal ini termasuk perubahan pada fairing untuk meningkatkan aerodinamika hingga 5%, APSG atau Accelerator Position Sensor Grip untuk meningkatkan throttle, kemudian juga 2 tingkat ABS yang berbeda yang dapat dipilih. Selain itu ada juga 8 model baru, bodywork yang terintegrasi penuh, suspensi yang sudah di-upgrade, mode engine brake management yang baru, optimized launch control, APSG ride-by-wire throttle yang baru, peningkatan efisiensi pembakaran dan performa RPM tinggi, pengaturan baru untuk peredam kemudi, instrumen TFT yang diperbarui dengan indikator BC dan IBM, dan mesin yang sesuai dengan EU5. Udah keren banget sih emang ini motor. Sekeren-kerennya spesifikasi motornya, ini adalah spesifikasi motor tipe standarnya. Kalau di tipe M, beda lagi. Di tipe M-nya menggunakan shock Ohlin IRS NPX yang sangat canggih, knalpot yang menggunakan karbon, aplikasi pengaturan YTRAC dan YRC yang diperbarui, bodywork yang terintegrasi penuh untuk peningkatan kesatuan pengendara dan mesin, dan masih banyak lagi. Pokoknya serba ringan deh di motor versi M-nya. Di motor ini juga udah menggunakan ban Badlex RS11 tire with 200 section rear. Uniknya, untuk setiap motor versi M dicap dengan nomor produksi yang unik. Motor 1000cc ini memiliki suara yang cukup berbeda daripada motor 4 silinder 1000cc lainnya. Ya ini karena konfigurasi mesin dan lainnya juga sih. Jadi kalau kita bandingin suara 1000cc hampir semuanya unik ya. Misalnya Yamaha R1M ini yang memiliki suara begini. Terus Ducati yang begini. Lalu ada Fireblade yang begini. Kemudian ada H2 yang begini. Kalau kita dengerin suara-suara dari motor-motor ini, walaupun sama-sama 1000cc, suaranya berbeda ya. Untuk Ducati ya pasti beda sih, karena dia menggunakan 2 silinder aja. Kalau kalian suka tipe R1 mau model tahun berapa nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.